Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara hari ini? Di minggu-minggu pertama tahun yang baru ini, masih merasakan suasana tahun baru? Bahkan ada beberapa saudara kita yang lain masih merayakan tahun baru. Namun bagi kita sekarang, saya mengajak saudara untuk menikmati nutrisi kehidupan, supaya kehidupan kita di tahun yang baru ini, yang akan kita jalani ini, tubuh kita dalam kerohanian kita ini tetap terjaga sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 pula. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saya ulang lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ibadah, kehidupan kita ini merupakan ibadah. Perjalanan kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu merupakan ibadah. Karena kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berbakti hanya kepada Tuhan Yesus. Itu ibadah kita, yang disertai rasa cukup, yang disertai rasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan beri atas hidup saya dan saudara. Itu membawa keuntungan, membawa berkat, membawa manfaat, faedah yang besar buat saya dan saudara, jika disertai dengan rasa cukup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk kilas balik, melihat bagaimana bangsa Israel, sehingga saudara nanti bisa mengerti bagaimana ibadah dengan rasa cukup itu. Israel pada waktu itu, Tuhan menyuruh melalui Musa yang memimpin bangsa Israel itu untuk keluar dari Mesir, untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Musa menggiring, Musa membawa mereka, digiring oleh Musa, dipimpin oleh Musa. Mereka akhirnya masuk kepada padang gurun. Masuk kepada padang gurun, mereka beribadah di sana. Apa yang ditemui di padang gurun? Mereka beribadah di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mata memandang, hanya pasir. Teriknya panas matahari pada siang hari. Malam hari begitu dingin, cuaca yang angin yang demikian dingin. Makan yang mereka makan hanya mana, roti surga yang Tuhan sediakan buat mereka. Setiap pagi mereka harus mengambil. Mereka tidak membawa apa-apa kecuali baju dan kasut, sepatu yang mereka pakai. Keadaan begitu minim sekali. Namun apa yang Tuhan perbuat atas baju, pakaian apa yang mereka punya? Tuhan membuat awet apa yang mereka pakai. Atau mungkin mereka punya 4 pasang atau berapa pasang saja. Selesai dipakai, dicuci, kering, beberapa hari kemudian ketemu lagi baju itu. Tidak lama kemudian ketemu lagi dengan baju itu lagi. Begitu minimnya. Tidak ada baju yang banyak untuk ganti bagi mereka. Tetapi Tuhan buat mereka awet baju itu, awet kasut itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menginginkan dalam kesederhanaan mereka, dalam keadaan yang minim yang mereka punya, ibadah mereka, Tuhan menginginkan terjadi relasi yang indah antara umat dengan Tuhan. Terjadi hubungan komunikasi yang dekat, sedemikian dekat dengan Tuhan. Itulah yang dinamakan keuntungan besar. Itu yang dinamakan manfaat yang besar buat saya dan saudara jika ibadah itu disertai dengan rasa cukup,
mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu sebabnya pada ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Timotius tadi, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang tidak membawa apa-apa. Kita pun pada saat meninggalkan dunia ini pun juga tidak membawa apa-apa. Itu sebabnya kalau kita punya ini dan itu hanya kemurahan Tuhan. Itu berkat Tuhan, mencukupkan dengan rasa cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada bangsa Israel tadi. Tuhan menginginkan keuntungan yang besar itu terjadi atas kehidupan bangsa Israel, saya dan saudara. Apa itu? Hubungan yang erat, komunikasi yang erat antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan. Itu merupakan keuntungan yang besar sekali. Bagaimana jika mereka tidak rasa cukup ini tidak ada dalam diri mereka? Menjadi lawan dari rasa cukup adalah ketamakan, adalah rakus, adalah serakah. Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan mereka walaupun dalam keadaan yang sederhana itu. Mana yang mereka ambil? Jika mereka mengambil melebihi dari kuota yang mereka harus ambil, apa yang terjadi? Mana itu menjadi busuk dan rusak. Sesuaikan dengan kebutuhan saya dan saudara. Namun apa yang terjadi juga dengan bangsa Israel, beberapa dari orang bangsa Israel yang tidak menikmati rasa cukup ini, yang dinamakan dengan keserakahan, ketamakan itu, kerakusan itu. Mereka meminta kepada Tuhan. Meminta ini pun ada unsur paksa kepada Tuhan, memaksa kepada Tuhan. Orang yang serakah dalam berdoa meminta kepada Tuhan, itu memaksa kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Mereka meminta daging. Apa yang Tuhan buat? Tuhan pun mengizinkan mereka, memberkati mereka dengan daging yang ada. Tuhan mengirimkan burung puyuh atas mereka. Tetapi burung puyuh yang Tuhan kirimkan atas mereka merupakan juga amarah Tuhan atas mereka. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keserakahan mereka, dalam ketamakan mereka? Di Kirbot Ta'awa terjadi di sana. Kuburan massal. Kuburan massal bagi mereka yang hidupnya rakus, yang menikmati keserakahan itu. Di tanah itu terjadi kuburan massal. Mereka mati karena keserakahan mereka, karena kerakusan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh bangsa Israel pada waktu itu menjadi gambaran buat saya dan saudara untuk bisa mengintrospeksi diri, melihat diri. Apakah diri ini dalam ibadah kehidupan kita sehari-hari mengiring Tuhan ini ada rasa cukup, ada rasa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seorang yang mengalami sakit, dengan keterbatasan dia sakit, dia lemah tubuhnya, tetapi dia mampu untuk tetap tinggal kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu dengan rasa sakit itu, dengan rasa cukup itu, hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan justru semakin indah. Kerohaniannya bisa meningkat, ditambahkan oleh Tuhan. Itu merupakan suatu keuntungan. Namun juga tidak jarang orang-orang yang dalam kelemahan, dalam mengalami sakit, justru bisa mengutuk Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita pun juga saya mengalami sakit. Kita bisa semakin erat dengan Tuhan.
relasi saya dengan Tuhan, relasi saudara dengan Tuhan, dalam keadaan yang keterbatasan itu, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Itulah merupakan keuntungan besar. Itulah merupakan manfaat yang besar dari ibadah dengan rasa cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk hari ini tetap jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan Tuhan, panggil dia dalam setiap waktu. Dalam doa saudara, pagi, malam, tengah malam, apapun itu. Jangan lupakan dia. Ingat selalu dia. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara, Immanuel juga buat saya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.